Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan tentang salah satu kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farrah Al-Ansari Al-Haraji Al-Qurtubi. Penisbatan dari nama daerah kelahiran beliau yaitu Qurtubah atau Cordoba atau yang kita kenal hari ini adalah Spanyol. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga petani pada masa pemerintahan Muhammad bin Yusuf bin Hud dari dinasti Muwahhidun, di mana saat itu perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat sehingga inilah salah satu yang menyebabkan Al-Imam Al-Qurtubi sangat produktif di bidang literasi atau bidang tulis-menulis. Ketika memasuki usia belajar, Imam Al-Qurtubi mulai belajar bahasa Arab dan syair-syair Arab, yang tentu syair-syair Arab ini yang akan mengantarkan bagaimana kebahasaan Al-Imam Al-Qurtubi. Tentu di samping itu, beliau sangat konsen belajar Al-Quran Al-Karim sehingga nanti dengan kepiawaiannya beliau di dalam mempelajari Al-Quran ini mengantarkan beliau menulis kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Imam Al-Qurtubi terus-menerus belajar sampai pada akhirnya beliau melakukan rihlah ilmu ke kota tempat kelahirannya Fir'aun, yaitu Mesir, yang kita kenal dengan kota yang sangat terkenal itu adalah Mesir, yang saat itu telah mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti ilmu fikih, nahu, qiraat, balaghah, ulum Al-Quran, serta ilmu lughah dan ilmu-ilmu yang mendukung perkembangan pendidikan beliau. Di kota Mesir ini, beliau belajar kepada beberapa guru yang saat itu adalah guru yang otoritatif atau bahasa kita yang cukup terkenal
dan berpengaruh seperti Al-Imam Ibnu Ala Al-Jumaizi, Ali bin Hibbatullah, dan Hasan Al-Bakri. Al-Qurtubi adalah ulama yang sangat konsisten dalam memegang prinsip-prinsip agama. Sehingga salah satu bentuk prinsipnya adalah beliau sangat teliti terhadap kisah-kisah Israiliyat yang oleh sementara para mufassir justru dijadikan sebagai salah satu sumber penafsirannya. Menurut beliau, semua kisah Israiliyat tidak layak dijadikan sumber penafsiran. Hanya saja sikap tegasnya beliau, yaitu Al-Imam Al-Qurtubi, dikomentari oleh sementara ulama sebagai sikap yang berlebihan. Itulah para ulama saling mengingatkan, saling memberikan arahan, sehingga ketika mengomentari sesuatu, beliau-beliau itu saling mengingatkan. Kenapa Imam Al-Qurtubi dikatakan berlebih-lebihan ketika mengkritisi tentang para mufassir yang menggunakan cerita-cerita Israiliyat? Kata para ulama, sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan bahwa kita tidak boleh terburu-buru untuk menerima atau menolaknya. Artinya apa? Artinya adalah prinsip menolak dan menerima itu harus mengedepankan sebuah argumentasi yang bisa menghadirkan kenapa kita menolak, kenapa kita menerima. Tidak langsung menjustifikasi itu salah atau itu yang paling benar. Akhirnya pada malam Senin tanggal 9 Syawal 671 Hijriah, sang imam yaitu Al-Imam Al-Qurtubi menghadap kepada sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau wafatnya sang imam yang membuat kesedihan bagi penduduk yang atau murid-murid yang belajar kepada beliau. Bahkan kita mendapati ketika beliau wafat tersebut, banyak orang yang berziarah di makamnya. Beliau dalam sejarahnya disebutkan beliau dimakamkan di Mina, timurnya Sungai Nil. Bahkan pada tahun 1971 Masehi telah didirikan sebuah masjid yang begitu megah untuk menghormati jasa-jasa beliau yang diberi nama dengan Masjid Al-Qurtubi. Tidak sampai di sana cerita beliau. Beliau ternyata adalah seorang ulama yang produktif. Di antara karya-karyanya yang terangkum oleh beberapa peneliti
itu ada 6. Yang pertama, kitab tafsir yang monumental yaitu Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian yang kedua, At-Tazkirah fi Ahwalil Al-Muwatta wa Umurul Akhirah. Kemudian yang ketiga, Al-Asna fi Syarah Al-Asma'ul Husna. Kemudian yang keempat, At-Tazkir fi Abdalil Azkar. Kemudian yang kelima, Syarah At-Tisqa fi Al-Hadisin Nabawi. Kemudian yang terakhir, Al-I'lam bima fiddin An-Nasra min Al-Mafasid wal Auham wal Izhar Mahasin Dinul Islam. Inilah karya-karya beliau yang menurut para peneliti ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Lalu kita akan membahas tentang gambaran umum dari tafsir yang ditulis oleh beliau. Kitab tafsir Al-Qurtubi telah mengalami beberapa kali cetak. Di antaranya adalah yang diterbitkan oleh Dar Al-Ahya At-Turath Al-Arabi Beirut pada tahun 1372 Hijriah bertepatan dengan 1952 Masehi. Kemudian di Mesir oleh penerbit Dar Al-Ghad Al-Arabiyah pada tahun 1409 Hijriah bertepatan dengan 1988 Masehi. Tafsir Al-Imam Al-Qurtubi termasuk kitab tafsir yang menurut para peneliti bercorak fikhi atau coraknya adalah kajiannya fokus kepada kajian fikih. Karena memang dalam kitab beliau tersebut setiap pembahasan ayat-ayat yang bersentuhan dengan masalah fikih terlihat sangat mendominasi dan penjelasannya sangat luas. Al-Imam Qurtubi juga banyak mencantumkan perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Kitab beliau itu menurut para peneliti laksana ensiklopedi dalam ilmu keislaman. Seperti i'rab, qiraat, ilmu usul, nasih mansuh, kisah-kisah, kemudian ilmu sejarah dan ilmu balaghah. Inilah sebabnya beliau dikatakan sangat piawai, sangat cekatan di dalam berbagai ilmu sehingga bisa dijadikan rujukan dalam dunia atau dalam pembahasan tentang keislaman. Al-Imam Al-Qurtubi adalah bermazhab Maliki. Hal ini dapat dilihat dalam banyak tafsir beliau tentang ayat-ayat hukum. Beliau ini melakukan kajian-kajian kritis terhadap mazhab-mazhab lain. Artinya untuk menunjukkan
beliau ini sangat paham tentang mazhabnya. Bahkan secara pribadi, beliau memberi tanggapan atas pendapat Ibnu Atiyah yang diterbitkan di beberapa surat kabar, tentu pada saat itu yang berkembang. Bagaimana modelnya, tentu ini adalah berbeda-beda. Nah, tetapi ini beliau lakukan melalui media surat kabar. Kemudian beliau juga terkait tentang tafsir Rasulullah SAW, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa beliau telah banyak memberikan penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Meskipun secara tidak langsung, sebab jika tidak demikian, maka akan bertentangan dengan firman Allah pada surat An-Nahl ayat 44 dan 64. Nanti para pemirsa, para pembelajar, para mahasiswa, para dosen untuk melihat cuplikan-cuplikan daripada kitab beliau. Dan yang menjadi fokus beliau di sini adalah ayat 44 sampai 64. Nah, inilah beliau. Beliau juga mengawali dalam muqaddimah penjelasannya sekitar keutamaan Al-Quran. Dorongan agar senantiasa mempelajari Al-Quran, tata cara membaca Al-Quran. Di samping ketika kita tahu tata caranya, tentu tatanan juga harus dipelajari. Juga peringatan kepada siapa yang bergelut di dalam masalah ke-Al-Quranan untuk tidak bersikap ria. Artinya beliau sangat mengedepankan adab, karena memang ketika kita beradab menjadi seorang ahlul Quran, itu akan menambah kemuliaan pembaca, kemuliaan orang yang menghafalkan Al-Quran. Tapi akan menjadi turun ketika Al-Quran itu dibuat menjadi sebuah sikap ria. Beliau juga membahas langkah-langkah apa yang seharusnya ditempuh oleh seorang hamilul Quran agar sampai kepada tujuan yang dimaksud. Juga tidak ketinggalan, beliau juga mencoba untuk menjelaskan sekitar tentang i'rab jika dibutuhkan. Hal-hal yang terkait dengan i'rab juga beliau jelaskan. Artinya, beliau ini sangat menguasai ilmu bahasa. Begitu juga beliau menjelaskan tentang keutamaan mempelajari tafsir Al-Quran, anjuran kuat agar senantiasa menunjukkan sikap memuliakan Al-Quran, terutama bagi mereka yang secara khusus bergelut dengan Al-Quran. Beliau juga tidak segan-segan memperingatkan bahaya menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal semata. Artinya bahwa beliau sangat teliti. Bahkan beliau bisa kita katakan ketika kita menafsirkan Al-Quran, tafsir Al-Quran bil Quran itu dengan hadis itu sangat ditekankan. Walaupun di dalam tafsir beliau terlihat ada juga faktor ra'yinya, tapi itu adalah bagian dari independen beliau sebagai mufassir. Maka ketika beliau memperingatkan bahaya menafsirkan Al-Quran menggunakan akal semata, hanya saja dalam hal ini Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan sungguhnya yang terlarang itu adalah
menafsirkan Al-Quran yang tidak dilandasi oleh kaedah-kaedah penafsiran yang benar dan disepakati oleh ulama. Tentu oleh ulama yang ahli di bidang tafsir. Imam Qurtubi juga mempertegas posisi hadis sebagai penjelas Al-Quran. Sebagaimana tadi kita jelaskan, beliau sangat concern terhadap penafsiran yang memang jika ada penafsiran itu dari Al-Quran atau dari hadis, beliau sangat menekankan pada penekanan penafsiran menggunakan itu. Termasuk beliau juga dalam hal tata cara mempelajari dan memahami Al-Quran. Itu beliau sangat concern, bahkan beliau sangat teliti. Kemudian bagaimana proses pengumpulan Al-Quran, bagaimana tertib surah, tertib ayat, bagaimana mukjizat Al-Quran, dan lain sebagainya. Beliau luar biasa menaruh perhatian terhadap hal-hal seperti itu. Adapun alasan penulisan kitab tafsir ini, yaitu maksudnya adalah tafsir Al-Jami Al-Hakam Al-Quran tersebut. Sebagaimana yang tercantum di dalam kitab beliau mengatakan, sudah menjadi tekad dan niat kuat saya untuk bisa menyusun sebuah kitab tafsir yang mengandung tentang penjelasan i'rab, kebahasaan, qiraat, dan lain sebagainya. Sekaligus memberi jawaban yang argumentatif terhadap mereka yang sesat dan menyimpang. Kata beliau, saya juga memperkuat penafsiran saya ini dengan hadis-hadis, baik yang terkait dengan masalah hukum maupun asbabun nuzul dan ilmu ulumul Quran lainnya. Yang pasti, kata beliau, ini semua saya lakukan untuk kepentingan pribadi saya sendiri secara khusus, agar hasil karya ini menjadi tabungan amal soleh saya di akhirat. Artinya, ketika sudah terbangun di dalam hatinya untuk bercita-cita menulis, maka harapan terbesarnya bukan untuk pribadinya, tapi harapan terbesarnya adalah bagaimana beliau mendapatkan apa yang beliau tulis ini menjadi amal jariah untuk beliau. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membahas tentang karakteristik tafsir Al-Qurtubi. Setiap kali Al-Imam Al-Qurtubi hendak menafsirkan ayatnya, ayat Al-Quran, selalu beliau awali dengan menyebutkan ayatnya, lalu beliau menjelaskan i'rabnya, menjelaskan qiraatnya, dan beberapa riwayat, baik dari jalur tabi'in maupun yang lainnya. Bahkan beliau juga tidak peduli apakah jalur periwayat tersebut bersumber dari para mantan ahli kitab seperti Wahab bin Munabih dan Ka'ab al-Ahbar maupun yang lainnya. Selanjutnya beliau juga setiap memulai menafsirkan ayat yang dimaksud, beliau juga memberikan perhatian secara khusus terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Namun tentu beliau tetap mengedepankan fokus kajiannya pada ayat tersebut. Tidak seperti kita suka bertele-tele ketika menjelaskan. Bahkan tidak ada hubungan tentang ayat itu kita coba-coba buat-buat. Nah, beliau ini sangat concern. Bahkan beliau ini sangat fokus. Sehingga apa yang beliau jelaskan tentang hukum itu langsung kena kepada apa yang dituju tentang penjelasan tentang hukumnya.
Sebagaimana kita ketahui, bagaimana kitab fikih ketika menjelaskan suatu, ia langsung orang yang mengajarkan, bahkan murid-murid yang belajar itu harus paham tentang apa yang dijelaskan. Karena fikih itu pemahaman. Meskipun begitu, dari sisi ini tafsir Al-Qurtubi dipandang lebih menonjol dibandingkan kitab-kitab tafsir lainnya dalam hal hukum tadi. Kemudian beliau ini adalah penganut Sunni Asy'ari. Kemudian Imam Al-Qurtubi senantiasa memberikan pembelaan terhadap mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya terhadap rival utamanya Mu'tazilah, tetapi juga kepada siapapun yang berbeda pendapat dengan beliau. Bahkan termasuk dalam masalah-masalah siasah atau politik. Beliau selalu memberikan argumen jika yang dilakukan itu misalnya kurang tepat. Beliau mencoba untuk mendialogkannya. Nah, inilah tradisi para ulama, ketika mereka berbeda pendapat, mereka berusaha mendialogkannya sehingga ketemu titik temunya yang akan mengantarkan kepada kebersamaan. Imam Al-Qurtubi juga merujuk kepada kitab-kitab lain. Tentu tidak mungkin lewat pemikiran beliau. Beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa, walaupun beliau adalah seorang imam yang kalau kita katakan beliau bisa saja berargumentasi dengan argumen pribadinya, tetapi beliau mencoba untuk mencari referensi, untuk mendapatkan, untuk melengkapi, untuk mendukung daripada penafsiran beliau. Bahkan disebutkan bahwa beliau mencoba mencari referensi itu dari kalangan mufasir maupun dari kalangan-kalangan yang bisa mendukung tercapainya atau baiknya tafsir beliau. Beliau terkadang sepakat dengan pendapat yang mufasir tersebut, tetapi juga tidak luput dari itu, beliau juga mencoba untuk mengkritiknya, yang disertai dengan alasan tentunya. Mengkritik tapi menghadirkan solusi, bukan mengkritik asal kritik. Nah, ini indahnya Imam Al-Qurtubi ini. Nah, kemudian kita lihat di beberapa penelitian di literatur yang ada, disebutkan bahwa di antara kitab-kitab yang dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi adalah disebutkan oleh para peneliti, para pecinta ilmu tafsir, itu pertama beliau dari segi i'rab itu beliau merujuk kepada kitab I'rab Al-Quran dan Ma'anil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Syekh An-Nuhas. Kemudian yang kedua itu ada At-Tahsil li Fawaid At-Tafsil yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mahdawi yang wafat 430 Hijriah. Beliau adalah guru dari Ibnu Atiyah. Kemudian ada Tafsir An-Nuqat wal Uyun yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Kemudian Tafsir An-Nukas yang ditulis oleh Al-Imam As-Syekh An-Nukas yang wafat 351 Hijriah. Kemudian Al-Muharrar Al-Wajiz yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Atiyah. Kemudian Ahkam Al-Quran karya Al-Syekh Al-Kayah Rasi yang wafat 504 Hijriah. Kemudian beliau juga merujuk Ahkam Al-Quran yang ditulis oleh Ibnu Arabi yang wafat 543 Hijriah. Kemudian ada Tafsir Al-Hidayah
ila Bulughun an-Nihayah, yang tentu ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Makki bin Abi Thalib. Kemudian rujukan beliau juga adalah Muskil I'rab Al-Quran dan beberapa kitab tentang qiraat. Artinya apa? Inilah kepiawaian beliau, inilah ketelitian beliau, kemudian inilah kesadaran beliau, keulatan beliau merujuk kepada kitab-kitab terdahulu yang tentu ini bagian dari penguatan terhadap tafsir beliau. Nah, dalam penafsiran tentunya Al-Imam Al-Qurtubi juga banyak menggunakan syair-syair Arab. Yang dimaksudkan ini tujuan itu adalah untuk menjelaskan maksud dari beberapa kata dari ayat-ayat tersebut. Tentu syair itu kan sastranya sangat tinggi. Maka dengan sastra itu beliau berusaha mengambil sebagai pendekatan, ya, pendekatan untuk bisa memberikan pemahaman kepada para pembaca tafsirnya. Coba, ini kan menarik. Lah, kalau sudah sedemikian rupa, nah tinggal kita baca saja tafsir beliau gitu kan. Nah, jangan sampai ya kita tahu kemudian kita abaikan. Nah, inilah Imam Al-Qurtubi. Nah, kemudian terkait dengan teknik penafsiran beliau. Beliau mentahrij hadis yang ada dan menyandarkan kepada perawi utamanya. Kemudian beliau juga sangat menjaga kitabnya dari kisah-kisah Israiliyat. Nah, tentu sebagaimana diungkapkan tadi ya para pemirsa, itu artinya beliau ini sangat teliti. Artinya sangat teliti terhadap kisah-kisah Israiliyat. Walaupun kata ulama yang lain itu kan mengatakan beliau ini sangat berlebihan. Tapi ini concern beliau ya. Ini concern beliau yang menyebabkan ya orang-orang pun akan sangat lihai gitu beliau ini ya. Kemudian di samping itu beliau juga menyandarkan kepada perawi utamanya, menjaga kitabnya dari kisah Israiliyat. Kemudian beliau juga menghindari hadis-hadis maudhu yang di beberapa kitab tafsir justru banyak hadis-hadis maudhu. Coba, beliau ini berusaha untuk menghilangkan itu. Bahkan di antaranya beliau justru hadis maudhu ini kata beliau itu akan membahayakan penafsiran. Nah, tapi ya itulah berbagai macam ragam para mufasir kita. Tapi yang menarik itu ya tentu apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ini. Beliau berusaha untuk menghindari itu semua. Bahkan di antaranya justru membahayakan bagi eksistensi dari malaikat sebagai makhluk yang suci, kemaksuman para rasul, dan masalah-masalah akidah seperti kisah Harut dan Marut, Daud dan Sulaiman, kasus pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, mantan menantu putra angkat beliau yaitu Zaid bin Haritsah. Nah, padahal tadi beliau mengkritik kisah-kisah Israiliyat, tapi ternyata beliau juga menjelaskan tentang malaikat Harut dan Marut gitu kan. Padahal kalau ceritanya kan itu terlalu berlebihan. Coba pemirsa, berlebihan kalau kita baca-baca kitab tafsir itu berlebihan. Tapi ternyata beliau mengatakan tadi kisah Israiliyat terhindar dari itu, ternyata beliau memasukkan. Ya mungkin ada tujuan tertentu dari beliau gitu kan. Tujuan tertentu yang mungkin ini perlu dijelaskan supaya titik masalahnya itu ketemu gitu. Itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi memang di samping itu beliau mengutip
riwayat tentang tadi yang harut marut. Akan tetapi beliau coba di akhir tafsirnya. Nah, kalau penasaran nih para pemirsa, para pencinta kajian Al-Quran, para peneliti, kalau penasaran nanti baca itu ceritanya. Beliau memberi komentar. Beliau mengatakan apa? Riwayat-riwayat tentang harut marut semuanya doib. Coba sudah dijelaskan, tapi kita dikasih tahu, hadisnya doib katanya. Tahu sendiri kan bagaimana hadis doib itu. Bahkan beliau menyangkal kalau riwayat itu disandarkan kepada Ibnu Umar dan lainnya. Artinya ini hadisnya doib. Kemudian beliau memberikan komentar. Komentarnya apa? Itu bukan disandarkan kepada Ibnu Umar. Kata beliau. Penasaran kan? Ya udah, baca aja tafsirnya. Lumayan mengolah kepala, mengolah mata kita untuk bisa menemukan intisari-intisari yang luar biasa di dalam kitab tersebut. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara dari sisi kebahasaan, Al-Imam Al-Qurtubi banyak membahasnya yang dianggap sekira bisa mendukung penafsiran ayat. Seperti tentang asal kata, kata-kata bermakna ganda. Kalau bahasa kita itu kata-kata yang gharib, yang mutlak, yang muqayyad. Bahkan beliau menulisnya secara khusus dan dimuat di beberapa surat, kabar dan majalah pada saat itu ya. Catatannya pada saat itu. Nah, nggak ada sekarang. Kalau Imam Qurtubi udah lewat, udah meninggal dunia beliau. Pada saat itu beliau sangat produktif. Sehingga di surat kabar beliau memuatnya di majalah-majalah. Tentu ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada saat beliau hidup tersebut. Pada saat beliau itu hidup ya pengetahuan sangat luar biasa. Yang diantaranya misalnya sebagai jawaban dari apa? Dari paham Mu'tazili. Sedangkan beliau tadi kan orang penganut Asy'ariyah gitu kan. Ahlus sunnah gitu. Nah, serta beliau juga berusaha melakukan pembelaan terhadap mazhab yang beliau anut. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mazhab fikihnya. Kemudian beliau mencoba mentarjih. Mentarjih itu ya menguatkan beberapa qiraat. Kebayang kan kawan-kawan semua para pemirsa bagaimana ketelitian beliau yang sangat luar biasa gitu kan. Kemudian beliau ini kalau berbicara tentang balaghah, Al-Imam Al-Qurtubi tidak terlalu panjang lebar pembahasannya. Sebagaimana layaknya ulama-ulama Andalusia yang luar biasa yang memang tidak begitu memberi perhatian sisi balaghah ini. Jadi padahal di dalam Al-Quran itu balaghahnya sangat luar biasa. Balaghahnya itu tinggi. Kalau balaghahnya kita itu kan masih rendah. Tapi di dalam Al-Quran itu balaghahnya sangat tinggi. Tapi beliau menurut para peneliti itu ya beliau tidak membahas panjang lebar. Ya mungkin supaya motivasi awalnya itu adalah beliau fokus dalam penjelasan ayat tersebut sehingga tidak kemana-mana. Nah, kemudian para pemirsa, secara umum karakter tafsir Al-Qurtubi ini cenderung kepada arah atau model tafsir bir-ra'yi. Walaupun begitu, bukan berarti tidak menggunakan tafsir bil ma'thur sama sekali. Akan tetapi cara bir-ra'yi ini menjadi landasan awal bagi Imam Qurtubi dalam menjelaskan ayat. Baru kemudian beliau perkuat dengan hadis-hadis marfu. Hadis marfu tahu kan maknanya? Hadis marfu itu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Beliau memberikan pengantar. Artinya pengantar itu kan bagian dari ra'yu.
Jangan salah. Jangan salah pikirkan beliau pakai ra'yu kemudian beliau nggak menjelaskan pakai hadis. Tidak menjelaskan pakai ayat bil Al-Quran dengan Al-Quran. Beliau untuk memberikan pengantar. Ya contohnya lah kalau kita mau ke rumah teman itu kan tentu harus ada pengantarnya. Jangan tiba-tiba nyelonong saja masuk ke rumah orang. Itu tidak boleh. Nah, perlu pengantar sehingga ketika kita mengantarkan dengan perkataan itu, ya tentu tuan rumah itu akan welcome kepada kita. Begitu pula ketika Imam Al-Qurtubi menjelaskan satu ayat, tentu beliau menggunakan pengantar supaya ayat itu bisa dipahami oleh kita. Itu. Masya Allah ya. Nah, ini Imam Al-Qurtubi. Kemudian sementara terhadap penafsiran para sahabat hanya akan digunakan jika tidak ada penjelasan dari Rasul. Bahkan beliau mengumpulkan beberapa pendapat baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Begitu juga beliau mengambil pendapat para mufasir lainnya dengan tetap melakukan kajian-kajian mendalam. Kalau bahasa kerennya itu kan komprehensif. Wah, gitu kan keren. Ya. Dari beberapa pendapat tersebut kemudian beliau memilih pendapat yang menurut beliau itu dipandang lebih kuat dan argumentatif. Kalau istilahnya ditarjih gitu kan. Nah, ketika sudah terjih, oh ini yang pas. Itu. Masya Allah. Ini penjelasan tentang tafsir Al-Jami Al-Ahkam Al-Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pemirsa, pada pecinta Al-Quran, para pecinta tafsir, kemudian para peneliti untuk terus mempelajari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.